Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Maria Francisca, SPD, guru mata pelajaran PPKN, asal sekolah SMP Negeri 2 Pakat, Kecamatan Pakat, Kabupaten Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara. Saya akan mencoba membuat video pengimbasan dalam program Guru Belajar seri pendidikan inklusif. Pertama-tama kita harus mengerti dulu apa itu hakikat pendidikan inklusif. Pada awalnya pendidikan khusus menerapkan pembelajaran model segregasi, yaitu yang menempatkan anak berkebutuhan khusus di sekolah-sekolah khusus atau sekolah luar biasa terpisah dari teman sebayanya. Dengan kata lain, di sekolah ini anak berkebutuhan khusus atau ABK dipisahkan dari sistem sekolah yang diselenggarakan secara reguler. Selanjutnya, dengan model segregatif tersebut, Departemen Pendidikan Nasional tahun 2007 menjelaskan bahwa tidak menjamin kesempatan anak berkebutuhan khusus mengembangkan potensi secara optimal. Hal ini mengingat kurikulum dirancang berbeda dengan sekolah biasa. Perkembangan selanjutnya diawali dengan penyelenggaraan konvensi nasional pada tanggal 8 sampai dengan 14 Agustus 2004. Konferensi tersebut diselenggarakan atas kerjasama antara Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat PLB, Braille Norway, dan UNESCO Jakarta yang melahirkan Deklarasi Bandung untuk menuju Indonesia pada pendidikan inklusif. Kelanjutan dari konvensi tersebut, tahun 2005 di Bukit Tinggi dilaksanakan simposium internasional. Tujuan dari simposium tersebut adalah upaya mengupayakan agar anak-anak yang mengalami hambatan belajar dapat kesempatan yang sama dengan anak-anak di sekolah biasa. Hasil dari rekomendasi Bukit Tinggi tersebut perlu terus ditumbuh kembangkan pendidikan inklusif untuk menjamin agar semua siswa memperoleh pendidikan yang layak serta berkualitas. 2. Pengertian dan tujuan pendidikan inklusif. Dalam definisi pendidikan inklusif yang dirumuskan dalam Seminar Agra pada tahun 1998 yang disetujui oleh 55 peserta dari 23 negara, merumuskan poin-poin sebagai berikut. Pertama, lebih luas dari pendidikan formal, mencakup pendidikan di rumah, masyarakat, sistem non-formal, dan informal. Mengakui bahwa semua anak dapat belajar, memungkinkan struktur, sistem, dan metodologi pendidikan memenuhi kebutuhan semua anak. Mengakui dan menghargai berbagai perbedaan pada diri anak, usia, gender, etnik, bahasa, hambatan, status HIP maupun AIDS, dan lain-lain. Merupakan proses yang dinamis yang senantiasa berkembang sesuai dengan budaya dan konteksnya. Selanjutnya, merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk mempromosikan masyarakat yang inklusif. Definisi berikutnya dikemukakan oleh Sapon, Sevin, dan O'Neill 1994 dalam kurung Dirpem SLB 2007-5
yang dimuat pula dalam http://bamperiksi.blogspot.com menyatakan bahwa pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di sekolah biasa bersama teman-teman seusianya. 3. Landasan pendidikan inklusif. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2011) menjelaskan ada 3 landasan penyelenggaraan pendidikan inklusif, yakni landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan empiris. A. Landasan filosofis. Abdul Rahman dalam Kemendikbud 2011 mengemukakan bahwa landasan filosofis penerapan pendidikan inklusif di Indonesia adalah Pancasila yang merupakan 5 pilar sekaligus cita-cita yang didirikan atas fondasi yang lebih mendasar lagi, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Filsafat ini sebagai wujud pengakuan kebinekaan manusia, baik kebinekaan vertikal maupun horizontal, yang mengemban misi tunggal sebagai umat Tuhan di muka bumi. Bertolak dari filosofi Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman termasuk di dalamnya anak berkebutuhan khusus merupakan salah satu bentuk kebinekaan, seperti halnya perbedaan suku, ras, bahasa, budaya, atau agama. Di dalam diri individu berkebutuhan khusus pastilah dapat ditemukan keunggulan-keunggulan tertentu. B. Landasan yuridis. Implementasi pendidikan inklusif di Indonesia memiliki dasar hukum atau yuridis yang terkait dalam Undang-Undang Dasar Amandemen 1945 Pasal 31 Ayat 1 dan 2 terkait dengan perlindungan anak, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 48 menyatakan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar 9 tahun untuk semua anak. Dalam konteks pendidikan nasional, penyelenggaraan pendidikan inklusif memiliki dasar hukum yang jelas, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 Ayat 1, 2, Pasal 11 Ayat 1 dan 2, Pasal 32 Ayat 1. Dalam penjelasan Pasal 15, alinea terakhir dijelaskan bahwa pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, dan Pasal 45 Ayat 1. C. Landasan empiris. Terkait dengan landasan empiris, Depdiknas 2007 mengemukakan bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusif mendapat dukungan dari berbagai event dan momen, baik internasional maupun nasional. Di antaranya adalah sebagai berikut: Deklarasi HAM, Declaration of Human Rights, tahun 1948, Konvensi Hak Anak atau Convention on the Rights of the Child tahun 1989, Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua atau World Conference on Education for All tahun 1990, Resolusi PBB nomor 48/96 tahun 1993 tentang persamaan kesempatan bagi orang berkelainan atau the
standard rule on the equalization of opportunities for persons with disability. Pernyataan Salamanca tentang pendidikan inklusif atau The Salamanca Statement on Inclusive Disability dan seterusnya. 4. Prinsip pendidikan inklusif. Depdiknas 2007 telah merumuskan prinsip-prinsip pembelajaran di sekolah inklusif, yakni sebagai berikut. A. Prinsip motivasi. Guru harus senantiasa memberi motivasi kepada siswa agar selalu gairah dan memiliki semangat yang tinggi dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. B. Prinsip latar atau konteks. Guru perlu mengenal siswa secara mendalam, menggunakan contoh, memanfaatkan sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar, dan lain-lain. C. Prinsip hubungan sosial. Dalam kegiatan belajar mengajar, guru perlu mengembangkan strategi pembelajaran. D. Mengoptimalkan interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, guru dengan siswa dan lingkungan, serta interaksi banyak arah. E. Prinsip individualisasi. Guru perlu mengenal kemampuan awal dan karakteristik setiap anak secara mendalam, baik dari segi kemampuan dan ketidakmampuannya dalam menyerap materi pembelajaran dan lain-lain. Kesimpulan, pendidikan inklusif adalah layanan pendidikan yang mengatur agar difabel dapat dilayani di sekolah terdekat, di kelas reguler, bersama-sama teman seusianya, tanpa harus dikhususkan kelasnya. Siswa dapat belajar bersama dengan aksesibilitas yang mendukung untuk semua siswa tanpa terkecuali difabel. Wikipedia. Demikianlah yang dapat saya paparkan tentang pendidikan inklusif. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.